Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamela Masakaulika, NIM 074 dari kelas 5 Tarbiyat B. Di sini saya akan mempraktekkan metode pembelajaran fikih dengan menggunakan metode mind mapping. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang metode mind mapping. Menurut Tony Buzan, mind mapping adalah pemetaan pikiran atau cara untuk mengembangkan kegiatan berpikir dari seseorang yang tadinya satu arah menjadi ke segala arah, serta dapat mengambil berbagai macam pikiran ke dalam berbagai sudut pandang. Menurut Tony Buzan tahun 1970. Kemudian metode mind mapping ini dikembangkan oleh Tony Buzan, yaitu seseorang psikolog. Beliau adalah penemu mind mapping, ketua Yayasan Otak, pendiri klub pakar, dan pencipta konsep melek mental. Kemudian menurut Buzan juga mind mapping ini adalah sebuah metode yang akan membantu peserta didik dalam mengingat sesuatu, baik itu fakta, angka, rumus, dan lain sebagainya dengan mudah, meningkatkan motivasi peserta didik dan juga konsentrasinya. Mengingat dan menghafal itu menjadi lebih cepat dengan menggunakan metode mind mapping. Alasan saya memilih metode mind mapping adalah sebab metode mind mapping ini dapat memudahkan pendidik dalam menjelaskan materi secara keseluruhan melalui peta-peta konsep yang telah dibuatnya secara ringkas. Kemudian dapat juga memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran yang akan diberikan oleh guru dengan cara melihat peta konsep. Kemudian pendidik juga menjelaskan tentang materi yang ada di mind mapping tersebut. Kemudian di sini saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan mind mapping. Yang pertama, kelebihan mind mapping. Menurut Kurniawati tahun 2010, di sini kelebihan mind mapping yaitu dapat mengemukakan pendapat secara bebas, dapat bekerja sama dengan teman lainnya, catatan lebih padat dan jelas, kemudian lebih mudah mencari catatan jika diperlukan. Catatan lebih fokus pada inti materi. Kemudian mudah melihat gambaran secara keseluruhan materi yang akan diberikan oleh pendidik. Kemudian membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Kemudian yang terakhir, memudahkan penambahan informasi yang baru. Pengkajian ulang bisa dilakukan dengan cara lebih cepat. Setiap peta itu bersifat unik-unik karena banyak macamnya. Kemudian di sini saya akan memaparkan kelemahan dari pembelajaran metode mind mapping. Menurut Kurniawati tahun 2010, kekurangan dari metode mind mapping adalah hanya siswa aktif yang terlibat dalam metode mind mapping ini. Kemudian tidak sepenuhnya murid yang belajar, dan mind mapping siswa bervariasi sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind mapping yang telah dibuat oleh peserta didik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode mind mapping yang dijelaskan oleh Soimin tahun 2014. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian guru menyelesaikan materi. Yang ketiga, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang anggotanya 2 atau 4 orang. Kemudian siswa merancang peta pikiran. Kemudian yang terakhir, siswa mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok. Kemudian yang keenam, guru juga dapat memberikan kesimpulan terkait mind mapping yang telah dibuat oleh peserta didik. Bisa juga langkah-langkahnya itu guru yang membuat mind mapping tersebut, kemudian nanti peserta didiknya itu menyimak penjelasan dari mind mapping dan materi yang telah guru berikan, sehingga peserta didik tidak usah membuat mind mapping. Itu tergantung gurunya mau yang mana, bisa peserta didik yang membuat atau juga guru yang membuat. Demikian penjelasan terkait penggunaan metode mind mapping yang akan kali ini saya gunakan. Berikut adalah simulasi dari penerapan metode mind mapping yang akan saya gunakan pada pembelajaran fikih. Baik, di sini saya menggunakan materi dari kelas 8
bab 3 yaitu tentang puasa fardu dan puasa sunnah. Baik, berikut saya akan mempraktekkan cara penerapan metode mind mapping kepada peserta didik dalam pembelajaran fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, hari ini kita sudah sampai pada bab 3 ya, yaitu tentang puasa fardu dan puasa sunnah. Silakan dibuka bukunya halaman 50. Baik, di sini kakak sudah menyediakan mind mapping. Silahkan diperhatikan ya. Yang pertama di sini kakak akan menjelaskan tentang pengertian puasa. Puasa adalah menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan penggunaan niat. Kemudian macam-macam puasa di sini ada 2, yaitu puasa wajib dan juga puasa sunnah. Puasa wajib yaitu adalah segala sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk melakukan puasa. Syarat-syaratnya itu adalah harus Islam, balik, berakal sehat, mampu, suci dari haid dan nifas, yaitu menetap atau mukim. Kemudian syarat sah puasa yaitu adalah Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, kemudian berpuasa pada hari-hari yang telah ditentukan. Kemudian rukun puasa yaitu adalah niat, yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian pengertian dari puasa sunnah, yaitu puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib untuk kita lakukan. Jadi boleh kita lakukan dan boleh juga tidak. Dilakukan itu mendapat pahala, sedangkan ditinggalkan itu tidak mendapatkan dosa. Kemudian sunnah-sunnah yang ada dalam berpuasa itu seperti sahur, kemudian mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, membaca doa ketika berbuka puasa, memberi buka puasa. Nah, kemudian di sini kakak akan menjelaskan tentang macam-macam dari puasa wajib. Puasa wajib itu sudah pasti yaitu puasa Ramadan, kemudian puasa nazar. Jadi puasa nazar ini seperti kalian itu kayak bernazar sesuatu. Misal kalau saya menemukan sesuatu saya nanti akan berpuasa seperti itu. Jadi itu hukumnya wajib karena harus mengganti. Kemudian puasa kafarat. Jadi di sini puasa kafarat itu seperti denda. Hukumnya di sini itu adalah wajib ya. Kemudian di sini juga ada macam-macam puasa sunnah. Macam-macam puasa sunnah itu ada puasa Senin Kamis, kemudian puasa Arafah dan juga puasa Muharram. Jadi puasa-puasa sunnah ini adalah puasa yang tidak wajib dilakukan. Jadi hukumnya sunnah, ditinggalkan itu nggak dapat dosa. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan ketika puasa itu adalah makan minum dengan sengaja, kemudian murtad, muntah dengan sengaja, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada bulan puasa, keluarnya haid atau nifas, keluar mani yang disengaja, merubah niat puasa, kemudian yang terakhir hilangnya akal karena mabuk. Kemudian di sini kakak akan memberikan tentang hikmah dari puasa, yaitu adalah hikmah dari puasa adalah kita tuh harus sadar betapa besarnya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih bertakwa. Dengan puasa kita dapat merasakan bagaimana orang-orang di sana yang sering berpuasa karena tidak adanya rezeki. Demikian materi yang bisa kakak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.